Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa dan tentunya tetap semangat. Ya, pada pembelajaran daring kita atau belajar dari rumah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar bersama materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 semester 1 pembelajaran 1. Materinya itu adalah tentang indahnya saling menghormati melalui pembelajaran Al-Quran Surat Al-Kafirun. Mari kita saksikan tayangan selanjutnya. Mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pembelajaran 1 Quran Surat Al-Kafirun dengan tema indahnya saling menghormati. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah yang pertama, membaca, menulis, dan menghafalkan Quran Surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua adalah memahami makna Quran Surat Al-Kafirun. Selain dari kedua kompetensi dasar ini, juga ada kompetensi yang berhubungan dengan sikap spiritual dan sosial, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan menunjukkan perilaku toleransi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti materi ini adalah yang pertama, siswa mampu membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu mengartikan Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menghafalkan Quran Surat Al-Kafirun dengan lancar. Dan yang keempat, siswa mampu memahami makna Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Pembahasan pertama adalah membaca Quran Surat Al-Kafirun. Perhatikan dengan baik, kita awali dengan membaca ta'awudz, dilanjutkan dengan basmalah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pada surat Al-Kafirun ini ada beberapa hukum bacaan atau hukum tajwid yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama, terdapat pada kalimat ya ayyuha, ya, pada kalimat qul ya ayyuhal kafirun ada tanda mat bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat yang disebut dengan mat wajib muntasil. Qul ya ayyuha. Kemudian pada kalimat la a'bud, ya, ada tanda mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Hukumnya adalah mat jaiz munfasil. Kemudian pada kalimat antum, di sini hukum bacanya adalah ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ta. Ta ini adalah salah satu dari huruf ikhfa. Kemudian pada kalimat abidummah,
ya, pada kalimat abidumma terdapat tanda domatain, ya, bertemu dengan huruf mim, dan mim ini adalah salah satu huruf dari idgham bi gunnah. Maka pada kalimat abidumma hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembacaan Al-Quran Surat Al-Kafirun dan penjelasan singkat terkait dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat-ayat Surat Al-Kafirun. Untuk pembahasan terkait dengan ilmu tajwid atau hukum-hukum bacaan ini, insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Selanjutnya kita akan melihat arti-arti per ayat dari Quran Surat Al-Kafirun. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berikutnya ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat keempat, wala ana abidum ma abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang makna Quran Surat Al-Kafirun. Quran Surat Al-Kafirun ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Artinya bahwa surat ini diturunkan di kota Mekah. Terdiri dari 6 ayat, yang mana di dalam surat ini ada beberapa pesan pokok yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap, berbicara, dan bertindak terhadap siapapun yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita. Masing-masing kita bebas dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing, tanpa harus mengganggu kegiatan ibadah agama lain. Kita juga harus saling menghormati dan menghargai, yang kemudian disebut dengan toleransi. Jadi anak-anakku diingat bahwa inti dari Quran Surat Al-Kafirun ini adalah pelajaran tentang sikap toleransi, yaitu sikap untuk saling menghormati dan saling menghargai antar sesama meskipun kita berbeda keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membiasakan sikap toleransi ini dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghargai adanya perbedaan. Jadi anak-anakku sekalian, di antara kita meskipun berbeda dalam hal agama, dalam hal status sosial, kita tidak boleh untuk membeda-bedakan. Ya, kita harus tetap menghargai perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua, senantiasa menjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang ketiga, menyadari bahwa perbedaan adalah sesuatu yang pasti dan merupakan sunatullah. Jadi anak-anak sekalian harus diyakini bahwa adanya berbagai macam perbedaan-perbedaan di kalangan manusia itu adalah sesuatu yang memang pasti akan terjadi seperti itu karena sudah merupakan sunatullah. Sunatullah itu artinya adalah sesuatu yang pasti akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah mengedepankan sikap sopan, santun, dan ramah, ya, tetapi
tetap tegas untuk tidak mengikuti ibadah agama lain. Artinya bahwa di dalam bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita harus tetap bersikap sopan, santun, dan ramah kepada mereka, tetapi harus tegas ya untuk tidak mengikuti apabila diajak ya untuk mengikuti ibadah mereka. Kemudian yang kelima adalah menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba di dalam melakukan kebaikan. Baik, anak-anakku sekalian, untuk penjelasan terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan tentang kandungan Quran Surat Al-Kafirun, bahwa kita dapat menyimpulkan menjadi 3. Yang pertama, bahwa berdasarkan Surat Al-Kafirun ini kita harus bersikap tegas terhadap orang yang berbeda agama, bahwa kita tidak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika pada saat itu kaum kafir Quraisy mengajak beliau untuk bekerja sama dalam hal ibadah, namun kemudian Rasulullah menolak dengan tegas sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun ini. Kemudian yang kedua, bersikap toleran terhadap yang berbeda agama dengan saling menghormati selain akidah dan ibadah. Dan yang ketiga, terkait akidah dan ibadah, maka toleransinya adalah dalam bentuk tidak saling mencampur atau mengganggu akidah dan ibadah agama lain. Intinya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebagai bagian akhir dari video tayangan materi pembelajaran Surat Al-Kafirun ini akan disampaikan berkaitan dengan penugasan dan pembiasaan yang harus anak-anakku sekalian laksanakan. Untuk penugasan dan pembiasaan, yang pertama tentu saya berharap untuk anak-anakku sekalian bisa membaca kembali secara berulang-ulang Quran Surat Al-Kafirun ini, terutama pada saat melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, berlatihlah menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan melihat penulisan yang benar pada Al-Quran. Dan yang ketiga, menghafalkan Quran Surat Al-Kafirun dengan lancar. Nah, anak-anakku sekalian, untuk penilaian nanti akan diberikan dalam bentuk lembar kerja siswa atau LKS nanti yang akan disampaikan. Dan ada beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam LKS tersebut. Adapun untuk penilaian atau ulangan untuk materi ini akan kita laksanakan melalui aplikasi Quizizz. Demikian penjelasan terkait dengan materi Quran Surat Al-Kafirun ini. Jikalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang dimengerti, pertanyaannya dapat dituliskan di komentar melalui WhatsApp grup. Kemudian akan kita diskusikan secara bersama-sama. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.